Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Aldo Hosea, Fatia Aulia, Hana Herdanita, dan juga Jonathan Purnianto akan membahas mengenai tugas sistem dinamik biochemical reactor. Yang pertama akan kami bahas yaitu tentang ilustrasi sistem yang akan kami modelkan, di mana terdapat dua zat yang terlibat dalam reaktor biokimia ini, yakni substrat, yaitu yang dilambangkan dengan X2, dan juga biomasa, yaitu dengan X1, di mana substrat adalah reaktan yang karena kondisi tertentu akan bereaksi membentuk biomasa. Kemudian, pada reaktor biomasa ini, laju reaksi itu tidak bernilai konstan, melainkan dipengaruhi oleh koefisien pertumbuhan spesifik atau dilambangkan dengan mu, yang merupakan fungsi dari konsentrasi substrat. Berikut ini merupakan ilustrasi dari model sistem kami, yang seperti gambar pada sebelah kanan. Kemudian, kami akan melakukan pendefinisian aliran masuk dan juga keluar. Aliran masuk reaktor biokimia ini hanya memiliki kandungan substrat tanpa kandungan biomasa, sedangkan aliran keluar memiliki kandungan substrat dan juga biomasa. Kemudian berikut ini merupakan data yang diketahui, di mana kami mengambil contoh dari soal buku Buckwheat model 8. Langkah selanjutnya adalah menyusun persamaan diferensial dinamik atau PDD untuk masing-masing komponennya. Yang pertama, yaitu untuk komponen substratnya, dapat diturunkan dari neraca massa komponennya, yaitu akumulasi sama dengan laju masuk, dikurang laju keluar, ditambah dengan laju reaksi. Di mana, kemudian yang kedua ini juga sama, yaitu akumulasi sama dengan laju masuk, dikurang laju keluar, ditambah laju reaksi. Di mana laju reaksi reaktor biokimia ini menggunakan koefisien pertumbuhan spesifik atau mu sebagai pengganti konstanta laju reaksinya. Kemudian, salah satu persamaan laju reaksi dapat diubah bentuknya dengan menggunakan persamaan yield yang kami anggap sebagai Y di sini, yaitu rasio laju reaksi produk dengan reaktan. Kemudian, untuk menyederhanakan reaksi yang ada pada sebelah kiri dan juga setelah kami susun kembali, perbandingan laju alir volume dengan volume reaktor akan dilambangkan dengan D sebagai laju difusi. Nah, berikut ini merupakan persamaannya dan juga penyederhanaannya terdapat pada sebelah kiri. Selanjutnya, setelah menurunkan neraca massa dan juga menentukan laju mana yang dipilih, kami membuat model di dalam stelanya seperti berikut. Nah, dapat dilihat di sini bahwa X1 dan juga X2 yaitu konsentrasi substrat dan juga biomasa itu dimodelkan sebagai stok, sementara variabel-variabel yang mempengaruhi keduanya itu dimodelkan sebagai flow. Setelah itu, kami juga membuat modelnya beserta dengan PNID. Dapat dilihat modelnya di kedua gambar ini. Dapat dilihat di sini variabelnya yang merupakan variabel yang merupakan set point itu adalah X1. Alasan kenapa X1 dipilih itu karena X1 ini merupakan biomasa
yang merupakan produk dari reaksinya. Sementara kalau X2 itu merupakan reaktannya. Jadi X1 ini yang harus kita kontrol bagaimana hasil akhirnya. Nah, selanjutnya, karena kita melakukan model dinamik itu sebaiknya dilakukan pada kondisi inisial yang sudah steady state. Oleh karena itu, kami menentukan terlebih dahulu titik steady state manakah yang akan kami gunakan agar model dinamik dapat dilakukan. Nah, di sini kelompok kami melakukan 2 kasus, yaitu di kasus pertama, konsentrasi X1 dan X2 pada kondisi inisial itu adalah 1 dan 1. Sementara pada kasus kedua, kita modelkan X1-nya 0,75 dan X2-nya 2. Nah, di sini kita mendapatkan 2 grafik yang berbeda. Pada kasus yang atas, kita dapat lihat bahwa X2 di bawah. Dapat dilihat di sini bahwa kondisi Oke, berikut adalah tuning parameter untuk P, PI, dan juga PID. Jadi setelah disebutkan tadi bahwa kita telah mencari 28% X1, 63% X1 yang akan memimpin kita dan mengarahkan kita ke arah mendapatkan T pada saat 28% X1 dan T pada saat 63% X1. Dapat dilihat bahwa algoritma cara mencarinya adalah di tabel sebelah kiri terlebih dahulu, kita dapat nilainya, lalu kita cari delta dan dou sebagai CV dan MP. Setelah itu kami dapatkan juga X1 dan T pada saat 28% dan 63%. Lalu untuk apa sih ini? Kita akan memasukkan parameter-parameter ini ke dalam rumus-rumus berikut, yaitu Kp sama dengan delta per dou di bawahnya. Lalu rumus kedua adalah tau sama dengan 1,5 T 63% min T 28%. Dan juga delta yang adalah T 63% dikurang tau. Setelah didapatkan nilai ketiganya, parameter ini akan digunakan sebagai parameter untuk kontrol tuning kita, yaitu parameter P, parameter PI, dan PID. Dan dapat dilihat rumusnya pada tabel di sebelah kanan. Lalu di sebelah kanan bawah adalah hasil dari perhitungan rumus-rumus di atasnya. Next. Ini adalah parameter dan grafik
dari simulasi controller P kami. Dapat dilihat bahwa biru adalah set point-nya, sedangkan yang garis merah adalah variabel yang berusaha kami kontrol untuk diarahkan menuju set point-nya. Bisa dilihat di grafik kiri atas adalah parameter X1 vs SP-nya, dan dapat dilihat bahwa SP-nya itu berada di bawah, sedangkan merahnya itu tidak mau mengarah ke SP. Dan bisa dilihat juga bahwa IAE dan ISE yang dihasilkan itu cukup besar, yaitu mendekati angka 2, dan ini terbilang cukup tidak efektif kontrolernya. Mengapa? Karena tidak sanggup untuk mengarahkan variabel yang dikontrol ke arah set point-nya. Next. Lalu ini adalah parameter PI controller kita yang parameter controller yang kedua, yaitu PI controller. Dapat dilihat terjadi overshoot sedikit, garis merah berusaha kabur dari garis set point-nya, namun kembali ke arah set point-nya, maka inilah yang dinamakan kontrol yang cukup baik oleh kami. Jadi bisa dilihat grafik X1 memiliki overshoot sedikit, tapi garis merahnya balik ke arah garis biru. Begitu juga untuk grafik X2 VSSP-nya di sebelah kanan. Dan IAE dan ISE-nya bisa dilihat bahwa mendekati angka 0 dibandingkan 1. Jadi di sini terdapat perbedaan yang cukup signifikan dari jumlah errornya dari controller P yang digunakan sebelumnya dengan controller PI yang sekarang digunakan. Next. Nah, ini adalah controller ketiga dari kami, yaitu nya, di mana tadi yang seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kelompok kami melakukan perubahan
uji coba kontrol dengan menaik dan menurunkan set point dan juga konsentrasi masukan dari fit X2-nya. Lalu ketika dilakukan perubahan tersebut pada set point dan fit X2, pengendali PI bekerja dengan baik dengan nilai overshoot yang dihasilkan terbilang cukup rendah. Namun ketika gangguan membuat kontrol valve dari X1-nya bergerak naik, terlihat bahwa kontrol belum mampu mengembalikan CV menjadi bernilai sama dengan set point. Maka dari itu, pengendali PI ini hanya dapat bekerja dengan baik jika fit dari X2 diturunkan, bukan sebaliknya. Namun untuk perubahan set point sebanyak 25%, controller PI dapat bekerja dengan baik pada keduanya. Sehingga untuk parameter pengendali PI-nya adalah KC dengan sebesar minus 3,39 dan nilai TI-nya sebesar 1,27. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.